seat of all the lights and take it straight to my vision. Trying to be the flashing light. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Yulin Almi dari kelas 3C Akuntansi Manajerial. Akan mereview kembali topik 2, yaitu tentang kecurangan atau fraud. Pengertian kecurangan atau fraud. The Institute of Internal Auditors di Amerika mendefinisikan, kecurangan mencakup suatu ketidakberesan dan tindakan ilegal yang bercirikan penipuan yang disengaja. Unsur-unsur kecurangan. Menurut buku audit khusus dan audit forensik, kecurangan terdiri dari 7 unsur yang penting, yaitu harus terdapat penyajian yang keliru dari suatu masa lampau atau sekarang. Faktanya material dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan dengan maksud untuk menyebabkan pihak lain untuk bereaksi. Pihak yang terlukai harus bereaksi terhadap kekeliruan penyajian dan mengakibatkan kerugian. Penyebab terjadinya kecurangan. GSR, Penables, dan KW Implay dalam buku internal audit mengemukakan kecurangan terjadi karena 2 penyebab, yaitu penyebab utama, penyembunyian. Pelaku perlu menilai kemungkinan dari deteksi dan hukuman sebagai akibatnya. Kesempatan, pelaku perlu berada pada tempat yang tepat, waktu yang tepat agar mendapatkan keuntungan atas kelemahan khusus dalam sistem dan juga menghindari deteksi. Motivasi, suatu kebutuhan pribadi seperti ketamakan atau kerakusan dan motivator yang lain. Daya tarik, sasaran dari kecurangan yang dipertimbangkan perlu menarik bagi pelaku. Keberhasilan, pelaku perlu menilai peluang berhasil yang dapat diukur baik menghindari penuntutan atau deteksi. Yang kedua yaitu penyebab sekunder. Kurangnya pengendalian, mengambil keuntungan aktiva organisasi dipertimbangkan sebagai suatu tunjangan karyawan. Hubungan antar pemberi kerja atau pekerja yang jelek. Rasa saling percaya dan pemberian penghargaan telah gagal. Pembalasan dendam. Ketidaksukaan yang hebat terhadap organisasi dapat mengakibatkan pelaku berusaha merugikan organisasi tersebut. Tantangan. Karyawan yang bosan dengan lingkungan kerja mereka dapat mencari stimulasi dengan berusaha untuk memukul sistem. Siapakah yang melakukan kecurangan? Kadangkala, pelaku kecurangan adalah orang yang dalam keadaan biasa dianggap tidak mungkin melakukan kecurangan. Dalam perusahaan, makin tinggi posisi pelaku kecurangan, makin besar pula kerugian yang diakibatkan. Beberapa jenis orang yang telah melakukan kecurangan adalah presiden direktur, wakil presiden direktur, pejabat bagian pinjaman, kasir, akuntan, analis sistem, pemeriksa, dan operator komputer. Bentuk-bentuk kecurangan. Pencurian aktiva atau kekayaan selain daripada uang tunai. Pencurian uang dengan jalan tidak mempertanggungjawabkan sebagai penerima uang. Pencurian uang dengan jalan melakukan pengeluaran yang tidak sah. Jenis-jenis kecurangan dalam lingkungan akuntansi. Kecurangan korporasi. Kecurangan korporasi biasanya dilakukan oleh pejabat, eksekutif, dan atau manajer pusat laba dan perusahaan publik untuk kepentingan jangka pendek. Kecurangan pelaporan merupakan penyajian laporan yang merusak integritas informasi keuangan dan dapat mempengaruhi berbagai korban seperti pemilik, kreditur, karyawan, auditor, dan bahkan kompetitor. Contohnya adalah memanipulasi, memalsukan atau mengubah catatan atau dokumen. Kecurangan manajemen, menyembunyikan atau menghilangkan pengaruh transaksi yang lengkap dari catatan atau dokumen. Contoh, gagal untuk mencatat faktur pemasok pada akhir tahun. Mencatat transaksi tanpa substansi. Contoh, menciptakan pesanan pelanggan yang palsu. Kegagalan audit. Kegagalan audit terjadi pada saat auditor gagal memenuhi ekspektasi bahwa auditor dapat mendeteksi dan mengoreksi atau mengungkapkan setiap kelalaian atau kesalahan besar dalam penyajian informasi keuangan. Tanda-tanda kecurangan. Terdapat angka laporan keuangan yang menyolok dengan tahun sebelumnya.
adanya perbedaan antara buku besar dan buku tambahan atau buku pembantu. Perbedaan yang ditemukan karena melakukan konfirmasi, transaksi yang tidak didukung oleh bukti yang memadai, transaksi yang tidak dicatat sesuai dengan otorisasi manajemen, dan terdapat perbedaan kepentingan pada tugas pekerja-pekaryawan. Pencegahan kecurangan. Sistem pengendalian intern yang baik, memberikan gaji dan pendapatan yang baik dan memadai untuk bawahannya, pengawasan yang cukup, dan jika ada pelanggaran diterapkan sanksi sesuai dengan perbuatannya, adanya rotasi pegawai atau pergantian dari suatu bagian ke bagian lain. Setiap pegawai diwajibkan untuk menggunakan hak cutinya, dan selama itu pekerjaan atau tugasnya digantikan oleh orang lain. Tindakan yang jelas bagi pelaku kecurangan, dan pemberian penghargaan bagi mereka yang berprestasi dan berjasa kepada perusahaan. Para ahli ada yang mengelompokkan bahwa hal-hal yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan yang dikenal dengan teori Ghosn, yang merupakan singkatan dari G. Greed, keserakahan, O. Opportunity atau kesempatan, N. Need atau kebutuhan, E. Exposure atau pengungkapan. Faktor greed dan need merupakan perbuatan individual, yaitu suatu faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan. Sedangkan faktor opportunity dan exposure merupakan faktor genetik atau umum yang berhubungan dengan organisasi.